Nah, palsunya dari mana? Sehingga Tidak ada penyusupan pasal-pasal baru. tidak ada penyusupan pasal-pasal baru. Anda bisa mempertanggungjawabkan. Bisa dipertanggungjawabkan itu. Jadi yang membuat bahwa pasal itu palsu, tata tertib itu palsu, kode etik itu palsu, tata beracara itu palsu, itu Eni Anggrek. Kami menjalankan tata tertib, kode etik, dan tata beracara. Yang memalsukan itu Eni Anggrek memalsukan dengan membuat hoax di mana-mana. Menciptakan hoax. Ya, itu tugasnya itu seperti itu. Oke. Anda berani? Kemarin ya konfrontasi sama Eni Anggrek berani? Memangnya Eni Anggrek itu siapa? Tidak ada masalah. Oh, siap. Saya mengatakan bahwa Eni Anggrek ini dia bermasalah dengan semua orang, Mas. That's a reality. Loh, ini tuduhan serius loh. Serius, Tapi Mas. Anda dilaporin lagi yang ke-19, 20. Iya, Dok, yang ke-20. Siap Anda. siap, Mas. Mas, Kenapa bermasalah dengan semua orang? Kenapa Mas Anda? tahu nggak? Halo sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam kanal Anak Bangsa Podcast. Sahabat Indonesia, bahwa beberapa waktu yang lalu saya mewawancarai mantan Ketua DPRD Kabupaten Alor, Ibu Eni Anggrek. Banyak hal yang disampaikan oleh beliau, dan seperti yang saya sampaikan dalam tayangan sebelumnya, kami memberikan ruang untuk meluruskan apa yang disampaikan oleh Ibu Eni Anggrek pada pihak-pihak yang berkepentingan. Dalam episode yang lalu kami sudah memberikan ruang kesempatan dari Pemda Kabupaten Alor yang diwakili oleh Pak Sekda, Pak Sony Alilang, dan pimpinan DPRD yang diwakili oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten Alor, Pak Sulaiman Singh, untuk memberikan klarifikasi dan pelurusan. Sudah jelas, loud and clear, apa yang disampaikan oleh Bu Eni Anggrek diluruskan dan dibantah. Nah, tapi ternyata pada kesempatan waktu podcast dengan saya, Bu Eni Anggrek juga banyak memberikan narasi-narasi yang mungkin juga perlu pelurusan. Nah, untuk itu hari ini saya kedatangan tamu, dua orang dari Kabupaten Alor. Yang pertama Pak Martin Blegur. Pak Martin ini adalah Ketua Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Alor. Benar. Dari Partai Nasdem, Pak. Partai Nasdem. Nah, yang kedua ini sahabat saya ini Pak Lomboan Jahamau. Ya. Ini aktivis ini, orang yang suka protes ini, suka turun ke jalan nih, suka ganggu pemerintah juga kadang-kadang. Ya, Pak Lomboan dan Pak Martin akan memberikan pelurusan-pelurusan terkait dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Eni Anggrek, dan ini bagi saya perlu saya sampaikan untuk agar Anda semuanya mendapatkan informasi yang berimbang dari kedua belah pihak. Nah, saya akan menanyakan kepada Pak Martin terlebih dahulu terkait dengan tuduhan seolah-olah Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Alor itu melakukan pemakzulan secara paksa. Jadi dilengserkan, dan menurut Bu Eni Anggrek itu adalah hasil rekayasa yang sutradarai oleh Pak Bupati Kabupaten Alor, Pak Bupati Amon Jobo. Nah, ternyata sudah diluruskan dalam tayangan beberapa waktu yang lalu oleh Pak Sekda, itu tidak benar. Nah, saya ingin tanya lagi kepada Pak Martin. Pak Martin, Ya. tuduhannya serem nih Pak. Ya. Anda sebagai PK dianggap tidak mempunyai hak untuk melakukan pelencaran Ketua DPRD. Yang berikutnya Anda dituduh juga melakukan rekayasa untuk memakzulkan seorang Ketua DPRD. Dan sekarang ini masih proses di Pengadilan Tata Usaha Negara. Nah, hasil dari BK tanggal 4 Januari sudah diparipurnakan. Siap. Sudah dilegalisasi. Sudah dibacakan. Sudah dibacakan dan disetujui oleh mayoritas Anggota DPRD. Nah, pertanggungjawaban publik nih, Pak Martin. Anda melakukan rekayasa atau tidak sih? Ya, baik. Terima kasih Pak Rudi. Pertama-tama saya luruskan dulu. Yang pertama adalah
ini ada rekayasa yang ditunggangi tuduhan ini. Tuduhannya ini? Ya, oleh pemerintah. Yang saya mau sampaikan pertama adalah saya DPRD ini adalah mitra sejajar dengan pemerintah. Jadi segala tugas dan tanggung jawab DPR dengan pemerintah itu berbeda, tetapi mereka bermitra. Sehingga tuduhan itu saya mau sampaikan bahwa itu tidak benar. Yang kedua, kerja-kerja alat kelengkapan Dewan, termasuk salah satunya adalah Badan Kehormatan DPRD itu adalah kerja-kerja yang mengandung unsur independensi dan objektivitas. Jadi pekerjaan kami di alat kelengkapan Dewan itu tidak bisa diintervensi oleh pemerintah dalam hal ini Bupati, tidak bisa juga diintervensi oleh pimpinan DPRD Kabupaten Alor. Sehingga kami kerja tetap menjunjung tinggi objektivitas dan independensi daripada Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Alor. Nah, kalau begitu dasarnya Badan Kehormatan melakukan pemanggilan dan akhirnya memakzulkan gitu ya, mengusulkan pemberhentian itu apa dasarnya? Jadi dasarnya itu ada laporan. Laporan dari? Laporan dari 16 orang anggota DPRD Kabupaten 16? Alor. 16 orang anggota DPRD Kabupaten Alor. Sorry, berapa anggota? 30 orang anggota DPRD Kabupaten Alor. Berarti udah 50% plus 1 ini? 50% plus 1. Artinya mayoritas anggota DPRD Kabupaten Alor itu melaporkan saudari Eni Anggrek ke Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Alor. Laporannya apa? Laporannya itu terkait pernyataan Ketua DPRD Kabupaten Alor di forum KPK yang diselenggarakan oleh KPK. Oh, yang tanggal 19 Oktober. 19 Oktober itu. Oke, di Kupang ya. Di Kupang. Oke. Sehingga kami menindaklanjuti. Laporan itu disampaikan melalui pimpinan DPRD dan kami menindaklanjuti itu. Sehingga kami memanggil yang bersangkutan. Untuk apa? Untuk diperiksa, diambil keterangan. Artinya bukan langsung diberhentikan begitu? Tidak serta-merta diberhentikan. Hanya untuk memberikan klarifikasi Memberikan klarifikasi. Untuk memberikan klarifikasi itu harus hadir. Karena tidak hadir berarti tidak bisa menggunakan hak-haknya dalam pemanggilan itu. Bu Eni Anggrek hadir atau tidak? Tidak hadir. Berapa kali dipanggil? Sudah kami panggil dalam ketentuan itu, tata beracara itu 3 kali dipanggil secara patut. Surat resmi? Surat resmi disampaikan oleh Badan Kehormatan kepada yang bersangkutan untuk hadir, memberikan keterangan dan klarifikasi. Hadir itu secara fisik ya? Harus secara fisik, tidak bisa pakai nota. Katanya beliau sudah membuat surat kepada dalam ketentuan tidak mengatur seperti itu. Kalau beliau hadir, beliau bisa menggunakan hak untuk memberikan keterangan. Membela diri juga? Bisa menghadirkan ahli. Oke. Bisa menggunakan hak pembelaan diri. Oh, itu dimungkinkan? Dimungkinkan. Oh, tata beracara begitu ya? Tata beracaranya demikian. Kalau orang diminta, bisa dia menghadirkan saksi ahli? Bisa menghadirkan saksi dan bisa menghadirkan ahli. Saksi dan ahli bisa? Bisa ya? dihadirkan. Kenapa beliau tidak menggunakan momentum yang bagus? Justru itu, beliau tidak menggunakan ruang Badan Kehormatan ini untuk memberikan haknya, hak jawabnya di situ, tetapi beliau bersurat kepada kami. Suratnya surat pernyataan, baik secara pribadi maupun DPC. Untuk kami menanggapi itu surat atau tidak. Bagi BK itu tidak penting, kalau kami menggunakan hak itu berarti kami melanggar tata beracara DPRD Kabupaten Alor tahun 2019. Apa yang disampaikan oleh beliau dalam surat itu? Dalam surat itu beliau tidak mau, pernyataannya tidak mengakui itu. Karena tata tertib yang kami gunakan palsu, kode etik yang kami gunakan itu adalah kode etik peraturan DPRD Kabupaten Alor nomor 3, kode etik itu juga palsu. Peraturan DPRD Kabupaten Alor nomor 4 tentang tata beracara itu juga palsu. Nah, peraturan itu ada pada kami. Ini palsu benar atau tidak? Ini ya Ketua DPRD tanda tangan dan Sekda tanda tangan, bagaimana mau palsu? Ya ini. Artinya tidak keluar dari ketentuan ini. Tidak ada penyusupan pasal. Tidak ada yang selundup pasal, tidak ada yang order di dalam situ, tidak ada. Jadi kami kerja tetap tunduk pada tata tertib dan peraturan DPRD, kode etik yang berlaku di situ. Tidak ada rekayasa sama sekali? Tidak ada rekayasa sama sekali. Oke, singkat cerita 3 kali dipanggil. 3 kali dipanggil tidak hadir. Terus apa yang terjadi? Jadi sebelum kami memanggil yang bersangkutan, kami kan ada 3 orang Badan Kehormatan. Saya ketua, ada 2 orang, 1 anggota fraksinya, Pak Sony. Dari PDIP? Dari PDIP. Oke. Itu ditekan tidak boleh hadir. Ya terserah, urusan fraksi.
Tetapi yang satunya hadir, anggota Badan Kehormatan hadir. Setelah itu kami periksa dulu dokumen yang dilaporkan oleh teman-teman 16 orang anggota DPRD sebagai pelapor. Kami lihat dulu apakah secara material maupun formil sudah memenuhi syarat atau tidak. Kedua syarat ini menjadi alat utama untuk kami menindaklanjuti laporan ini. Proses itu Anda lakukan ya? Sudah dilakukan. Oke. Ada notulen rapatnya ada, dokumentasinya ada. Dan setelah itu kami berkesimpulan untuk kasus ini layak untuk diproses. Oke. Nah, sehingga kami memanggil yang bersangkutan dan para saksi. Termasuk Wakil Bupati, Sekda, pimpinan DPRD, dan 16 orang anggota DPRD kami panggil. Sekda datang? Sekda datang. Wakil Bupati datang? Wakil Bupati datang. 16 anggota? 2 orang pimpinan anggota DPRD hadir. 16 orang anggota hadir. Persoalannya ada di mana? Tidak ada masalah. Kami kerja itu sudah sesuai dengan prosedur dan tata beracara yang berlaku di DPRD Kabupaten Alor sesuai dengan peraturan DPRD Kabupaten Alor nomor 4 tahun 2019. Tidak ada masalah. Dan memang proses itu sudah normal. Yang dipersoalkan apanya yang mau dipersoalkan? Begitu. Secara tata acara sudah benar ya? Sudah benar. Tata beracaranya sudah benar. Yang pertanyaan saya adalah kenapa beliau tidak menggunakan momentum ini ya? Justru itu. Oke. Momentum ini kan momentum bisa ada mediasi di situ. Artinya kalau beliau menggunakan momentum ini ceritanya mungkin akan berbeda ya? Ceritanya pasti beda. Oh. Karena kekuatan di dalam itu DPR itu ada kekuatan. Kekuatannya adalah kekuatan fraksi dan kekuatan politik. Oke. Nah justru itu momen itu dia hadir. Oke. Siapa si N ini hadir untuk bisa memberikan keterangan. Beliau tidak hadir. Beliau tidak hadir. Anda periksa semua yang terlibat, yang terkait dengan hal itu, dan mereka datang semua. Datang. Kecuali Bu Eni Anggrek. Terus keputusannya apa waktu itu? Keputusannya, sebelum keputusan kami memberikan kesimpulan dulu. Kesimpulan sebelum beliau dipanggil itu, beliau tidak boleh memimpin rapat-rapat alat kelengkapan dewan maupun paripurna. Sebelum diputuskan resmi? Sebelum ada pemeriksaan kami harus berkesimpulan sementara. Oh itu kesimpulan sementara? Ada itu di ketentuan. sesuai aturan bisa begitu? Bisa. Oke, so, terus? Ya, setelah itu kami memanggil. Nah, beliau menyatakan bahwa tanpa diperiksa, beliau diberhentikan untuk tidak boleh memimpin, beliau dilarang untuk memimpin. Ya memang kesimpulannya begitu. Supaya beliau lebih fokus dengan urusan ini, untuk sementara beliau tidak boleh memimpin rapat-rapat alat kelengkapan dewan maupun paripurna sampai ada keputusan. Oke. Nah, keputusan itu berupa teguran lisan, teguran tertulis. Nah, setelah itu dulu, baru kalau tidak diberhentikan dari pimpinan DPRD, beliau bisa memimpin lagi sidang paripurna maupun rapat-rapat alat kelengkapan DPRD. Oke, setelah kesimpulan apa yang terjadi? Setelah kesimpulan kami memanggil para pihak, terutama yang pertama kami panggil mantan ketua DPRD Eni Anggrek untuk hadir. Kami panggil. Nggak hadir juga? Tidak hadir. Surat panggilan itu juga kami sampaikan tembusannya kepada fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Alor. Tapi dipastikan surat itu diterima ya? Pasti? Sudah diterima. Oke. So, Karena yang antar itu juga staf bagian persidangan. Jadi mereka sampaikan bahwa Bapak surat panggilannya sudah kami sampaikan baik lewat fraksi maupun yang bersangkutan sudah disampaikan. Oke. Setelah itu beliau melalui staf itu bahwa itu tidak benar, palsu, segala macam. Bagi kami tidak penting. Kami menjalankan perintah dalam tata beracara, harus dipanggil. Jadi artinya tuduhan penzoliman itu tidak benar? Tidak benar. Mau alasan apa itu kita mau membenarkan itu? Oke. Cari dalam ini tata tertib tidak ada, bahkan cari dalam Alkitab juga dia punya salah tidak ada. Persoalannya itu. Oke. Tapi kenapa akhirnya diputuskan untuk diberhentikan, kenapa? Karena ini pelanggaran berat. Sesuai dengan keterangan yang saya peroleh, sesuai dengan ketentuan yang ada dalam tata beracara, tata tertib, kode etik, pelanggaran serius. Artinya tidak perlu ada pemberitaan teguran tertulis, nggak perlu? Tidak perlu. Langsung ke teguran sanksi berat. Itu kesimpulan akhir dari BKD? Dari BK? BK, Badan Kehormatan. Oke. Singkat cerita, tanggal 4, BK diberikan waktu untuk membacakan paripurna. Itu kan dijadwalkan oleh Banmus. Bamus, oke. Setelah itu dibacakan hasil keputusan Badan Kehormatan di paripurna. Di paripurna. Ya. Respon dari anggota?
Karena paripurna pengambilan keputusan itu harus memenuhi quorum 2/3 dari jumlah anggota. Waktu itu quorum. Quorum, lebih dari quorum. Dan semuanya setuju? Semuanya setuju. Minus PDIP dan salah satu anggota dari fraksi lain. Menyetujui untuk paripurna ini agar segera membaca surat keputusan Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Alor di paripurna itu. Artinya pemberhentian ketua DPRD disetujui oleh mayoritas anggota DPRD Kabupaten Alor. Berdasarkan aturan yang ada ya? Berdasarkan memenuhi syarat itu? Memenuhi syarat untuk diberhentikan. Oh, oke. Ya. Jadi artinya menurut Pak Martin sudah melakukan tugasnya sesuai dengan tupoksi dan aturan yang ada? Saya sudah mempertanggungjawabkan beban yang diberikan oleh lembaga ini secara maksimal. Sesuai dengan amanat tata tertib dan ketentuan yang ada di dalam. Itu saya sudah bekerja sudah maksimal. Loud and clear. Ya. Nah, ini pembelaan atau mungkin penjelasan yang menurut saya harus kita pahami bahwa secara prosedural Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Alor sudah melakukan tugasnya sesuai dengan aturan yang berlaku. Ya, mau tambahkan sedikit. Ya, siap. Bahwa tuduhan kami menggunakan tata tertib palsu, Ya, itu yang kode etik palsu, tata beracara palsu, itu tidak benar. ya. Instrumen DPRD bisa melaksanakan tugas itu adalah tata tertib. Itu bisa dipertanggungjawabkan. Bisa dipertanggungjawabkan. Oke. Kode etik. Terus ada lagi yang namanya tata beracara. Sebelum fungsi-fungsi di DPR itu berjalan, ini aturan ini, rujukan ini harus ada. Itu instrumen. Yang tanda tangan siapa itu? Yang tanda tangan ini Anggrek. Ketua DPRD. Ketua DPRD. Nah, palsunya dari mana? Sehingga Tidak ada penyusupan pasal-pasal baru. tidak ada penyusupan pasal-pasal baru. Anda bisa mempertanggungjawabkan. Bisa dipertanggungjawabkan itu. Oke. Jadi yang membuat bahwa pasal itu palsu, tata tertib itu palsu, kode etik itu palsu, tata beracara itu palsu, itu Eni Anggrek, bukan Badan Kehormatan. Badan Kehormatan menjalankan peraturan DPRD Kabupaten Alor nomor 2 tentang kode etik, tentang tata tertib, peraturan DPRD Kabupaten Alor nomor 3 tentang kode etik, peraturan DPRD Kabupaten nomor 4 tentang tata tertib. Kami menjalankan tata tertib, kode etik, dan tata beracara. Yang memalsukan itu Eni Anggrek memalsukan dengan membuat hoax di mana-mana. Menciptakan hoax. Ya, itu tugasnya itu seperti itu. Oke. Anda berani? Kemarin konfrontasi sama Eni Anggrek berani? Memangnya Eni Anggrek itu siapa? Tidak ada masalah. Oh, siap. Eni Anggrek itu siapa? Oke. Eni Anggrek itu seorang anggota, seorang ketua DPR sudah diberhentikan oleh Badan Kehormatan. Begitu. Oke. Tidak ada masalah itu. Yang Artinya sekarang kan prosesnya digugat di PT UN. Jadi Pak Martin siap. Kami sudah hadir. Sudah hadir. Jadi begini, waktu itu Eni Anggrek ini ribut di ruang sidang, mestinya kalau gugatan itu sudah dilayangkan ke PT UN, sementara dalam proses sidang persiapan, yang bersangkutan mestinya fokus di sana. Kok sudah gugat di PT UN, masih ragu dengan proses yang ada di PT UN, datang ribut lagi di ruang sidang. Ruang sidang itu Sekwan bersama staf sudah siapkan meja dan kursinya sudah ada di jajaran ruang paripurna di belakang, di depan ruang paling depan malah. Tetapi tidak menggunakan itu. Jam 8 pagi beliau sudah datang duduk di situ. Datang duduk lagi model kayak orang kalah judi. Iya, ini tulis ketua pimpinan di meja pimpinan itu tulis sendiri dan bawa. Tempel di situ dan duduk di situ. Ini istilahnya menarik nih, orang kalah judi. Orang menang judi seperti apa? Iya. Seperti lembaga. Ya duduknya kan di depan, tidak diundang duduk di situ. Oke. Undangannya mesti. Dan sebelumnya itu pagi itu beliau sudah robek lagi itu. Ya, tadi Itu. kemarin Pak Keputusan Badan Kehormatan sudah dirobek. ya Wakil Ketua DPRD sudah menjelaskan. Ya. Jadi ini penegasan dari Ya, tidak benar kalau ada tata tertib palsu, ada kode etik palsu, ada tata beracara palsu. Yang palsu itu kata-katanya itu yang palsu. Kata siapa? Kata-kata ini Anggrek ini yang palsu. Nah, itu jelas. Jangan dari mulut saya. Ya. Jadi begitu. Oke, baik Pak Martin, tahan dulu sebentar. Ya, Jadi, siap. Saya mau ke ini, orang ini yang tukang protes ini, Ya. Lomboan ini. Mas Lomboan, ini Anda juga disinggung-singgung ini. Karena Anda dilaporkan ke polisi, ada berapa? 18 atau 19. Saya lupa gitu. Anda salahnya apa ya sampai 18? Anda sakti benar laporan itu nggak diproses oleh polisi. Kenapa begitu? Yang pertama, Assalamualaikum Mas Rudi. Ya, salah. Matur nuwun sangat. Ya, Saya puji syukur Mas.
Saya pernah di dalam penjara. Saya tidak pernah bayangin duduk satu meja dengan orang yang saya ngefans. Gitu. Terima kasih. Jadi Anda pernah di penjara? saya pernah di penjara, Mas. Ya itu Ini resiko. pengalaman yang belum kita dapat nih. Ya. Dan saya nggak mau dapat. Aktivis yang pernah di penjara. Dan biasa di penjara aktivis. Jadi kalau berbicara ini anggrek, ini nggak ada habisnya, Mas. Nggak ada habisnya berbicara ini anggrek ini. Dan satu hal yang saya mau sampaikan, ini menjadi pembelajaran untuk kita semua. Dari sisi seorang aktivis dan seorang yang dalam tanda kutip berpendidikan, sebenarnya saya malu, Mas. Karena orang bisa menilai Human Development Index kita itu dari perilaku-perilaku seperti ini, Mas. Apalagi pemimpin. Apalagi seorang pimpinan. Jadi, tetapi inilah realitas hari ini, Mas. Dan ini saya selalu bilang di tulisan-tulisan saya di Facebook, saya juga biasa live Facebook, saya bilang ini harus menjadi satu rotan, satu pil pahit untuk kita semua orang Alor. Karena saya mengatakan bahwa ini anggrek ini dia bermasalah dengan semua orang, Mas. That's a reality. Loh, ini tulisan serius loh. Serius, Nanti Mas. Anda dilaporin lagi yang ke-19, 20. Dok, yang ke-20. Siap Anda. Siap, Mas. Mas, Kenapa bermasalah dengan semua orang? Kenapa Mas Anda? tahu nggak? Dia bermasalah dengan kakak kandungnya, Roni Anggrek. Roni Anggrek. Itu kakak kandungnya dia, Mas. Oke. Dia gunakan benderanya kerja proyek MBR di kampung saya, Mas. Bukan di kampung orang lain. Kampung mana itu? Di Wolibang, Kecamatan Kabola, Kabupaten Alor. Oke. Dia menggunakan Bendera perusahaan. kakaknya, perusahaan kakaknya. Oke, terus Dia kerja tidak sesuai spek. Memang kebiasaannya begitu. terus Terjadi temuan, terjadi kerugian negara. Dia cuci tangan, Mas. Dia bilang dia nggak kerja. Dia pakai bendera kakaknya yang kerja, Mas. terus Kakaknya akhirnya terpaksa ditangkap oleh jaksa, Mas. kandung. Kakak kandung, Mas. Yakin ini beritanya ada? Jelas ini, Mas. Sampai kakaknya itu, Mas. Kakaknya itu sampai sampai lapor polisi, Mas. Jadi saya bilang kenapa ini, Mas. Saya ini bicara bukan keyakinan, Mas. Ini diperiksa di Polda, Mas, ya. Jadi atas laporan kakak kandungnya Roni Anggrek, Mas. Anggrek itu farm. Ya, Margala. Oke. Dan atas laporannya dia ini, kakak kandungnya ini, Mas, Eni Anggrek telah ditetapkan sebagai tersangka pada tanggal 23 April 2015. Tapi memang dia sakti, Mas. Jadi kok sampai sekarang ini, Pak, jelas deh tersangka TSK Eni Anggrek. Polda nih, Mas. Direktur Reskrim Kriminal Umum Polda NTT. Ini atas laporan saudara kandungnya atas penipuan dan penggelapan. Dan Eni Anggrek ini, Mas, Ini akhirnya kakak kandungnya di penjara. di penjara, Mas. Oh. Di penjara. Oleh ulahnya dia. Jadi yang Ulahnya pertama dari adiknya. adik kandungnya. Jadi yang pertama dia bermasalah sama kakak kandungnya. Yang kedua, dia bermasalah sama ipar-iparnya. Dia datang menikah di Kabupaten Alor. Mertuanya meninggal, suaminya meninggal. Semua harta waris tiba-tiba atas nama dia, Mas. Iparnya perkara lapor di polisi, lapor di pengadilan. Udah 2 kali putusan pengadilan dia kalah. Karena memang dia mau buktikan gimana. You menikah datang di Alor. Kok tiba-tiba semua sertifikat atas nama kamu? Dia bermasalah sama saudara kandungnya. Dia bermasalah sama ipar kandungnya. Dia bermasalah juga dengan orang tua kandungnya, Mas. Dia mencuri, Mas, sertifikat asli orang tuanya dibawa ke Alor, Mas. Dilaporkan oleh orang tuanya, ditangkap oleh Polda NTT, dan mendapat keputusan hukum tetap di pengadilan kelas 1A Jalan Palapa Kupang. Ini anggrek ini. Pernah di penjara? Kayaknya hukuman gantung deh. Kalau nggak salah, karena dia sakti juga sih. Yang berikut, bukan hanya dia bermasalah sama orang tuanya, iparnya, kakak kandungnya. Dia bermasalah juga dengan teman satu partai, Mas. Anggota DPRD sama-sama. Dia menggunakan surat palsu, diam-diam dia mem-PAW Walter Datimoli, dibawa ke DPP, Mas. Loh, tuh Walter dipanggil, satu fraksi loh. Kamu ada usulan di PAW.
Bayangkan Mas, dia lapor teman-teman anggota DPRD-nya di polisi Mas. Yang berikut, bukan hanya itu Mas, dia lapor sudah sesamanya, anggota DPR sudah sesama, dia lapor bupati. Dan yang lebih parah, dia lapor ke Polres Alor Mas. Ini laporannya ini. Jadi artinya saya bicara tidak atas dasar keyakinan. Yang lebih parah Mas, laporan dia ke Kapolri, melaporkan Pak Kapolres Patar Silalahi ini menggunakan stempel dan cap yang tidak diketahui oleh Sekwan. Dan ini namanya nyolong Mas. Karena semua surat yang keluar harus diparaf dalam administrasi pemerintahan. Ada paraf nggak? Nggak ada. Dia kirim kasih ke Polri. Ini. Tentang apa itu? Dia melaporkan bahwa ada tukar guling kasus. Seolah-olah ada tukar guling. Dia bikin rekaman. Orang ini memang tukang ngerekam Mas. Nah, beruntungnya Bang Patar ini ternyata mantan Kapolres Alor ini bukannya didisiplin atas laporannya ini, malah dipromosi jadi Dirpidum Polda NTT sekarang. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Ini laporannya kapan? Ini laporannya tanggal 4 November 2020. Enggak, Anda itu bersinggungan sama Eni Anggrek dalam kaitan apa? Nah inilah. Ya tentunya sebagai aktivis kita melihat yang pertama Mas, untuk membangun satu peradaban yang lebih baik, yang lebih bermoral, yang patut kita utamakan adalah moral obligation. Obligasi moral. Kalau kita berbicara moral obligasi, larinya ke akhlak Mas. Nah kalau orang akhlaknya penipu, pembohong, pengaco, mulai dari dalam rumah tangganya, dalam keluarganya, dalam lingkungannya, sampai di dalam satu kabupaten tuh apa yang mau diharapkan Mas? Tapi dia ketua DPRD loh. Ini bagi saya ini kecelakaan demokrasi di kampung saya Mas. Bagi saya ini kecelakaan demokrasi. Tapi mohon maaf nih saya ingatkan, ini tuduhan serius loh. Kalau dia mendengar, dia punya hak untuk menuntut lagi, tambahan lagi LP ke Anda, ada banyak banget nanti. Jadi ada satu hal yang saya juga dalam prokes ini Bang Rudi, semoga Bang Rudi bisa sampaikan. Saya tahu Bang Rudi punya jaringan, punya link kemana-mana. Tolonglah, ini suara hati kami dari masyarakat Alor. Jadi Eni Anggrek ini sudah tersangka Mas atas laporan dari masyarakat. Karena dia menyebut masyarakat ini paling miskin. Kamu orang miskin kamu ini. Masyarakat ini nggak terima. Lu ngomong saya miskin, lu yang kasih makan saya. Dia lapor di polisi. Kapan ini? Sekitar 3-4 tahun yang lalu. Oke. Setelah dilapor polisi periksa, penyidikan memenuhi unsur. Ditetapkanlah tersangka. Setelah ditetapkan tersangka, Eni Anggrek nggak terima. Dia lapor Polres Alor dan penyidik di pengadilan. Dia pra-peradilan, status tersangkanya dia. Setelah dia lapor, status tersangkanya dia, saya ikutin nonton Mas. Karena ya saya selalu bersinggungan kan Mas ya, jadi CS lah. Saya nonton terus. Di persidangan demi persidangan, Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi memutuskan bahwa penyidik Polres Alor sah menetapkan Eni Anggrek adalah tersangka. Jadi Eni Anggrek kalah pra-peradilan. Tapi yang aneh, Polres Alor SP3 kasusnya. Oh. Ini 12 Agustus 2022. Pada Polres Alor itu menang di pra-peradilan. Menang di pra-peradilan Mas. Tapi di SP3 ada pertimbangan apa? Lah itulah aneh Mas. Harusnya biasanya Mas, kita aktivis mengikuti. Kalau Polres kalau kalah pra-peradilan atau kalau masyarakat biasa Mas, begitu kalah peradilan langsung diciduk Mas. Ini enggak? Enggak, malah di SP3. Ini catatan. Kita sayang institusi ini Mas. Oke.
Mas, ini oke, nanti kita suarakan ini, Mas. Ini Ada satu lagi, Mas, yang cukup penting juga, Mas. Jadi memang Eni Anggrek ini cukup tidak bersimpati kepada saya. Saya setelah keluar dari penjara, Mas, saya ikut mertua ke Toraja. Jadi dia menganggap saya sudah ke Toraja, mungkin dia menganggap udah nggak ada aktivis. Nah, tetapi karena saya sering balik-balik, dia sudah ada teman yang coba datang bilang sama saya untuk berdamai, saya nggak mau. Saya bilang, saya ini oleh karena kekritisan saya masuk penjara. Itu loh. kasus apa sih? Saya kasus tidak mengakui juru selamat saya, Yesus Kristus, lahir tanggal 25 Desember. Anda orang Kristen? Saya orang Kristen. Wah, saya nggak mau ikut Ya, akidah itu. tapi itu pengalaman hidup lah ya, Mas. Nah, kembali ke kasus ini, tiba-tiba saya mendapat berita di Mentaranet, Lomboan Jamo adalah DPO. Loh, Kasus apa? kasus katanya ada laporan polisi di Polres Alor. Saya DPO. Wah, kan beritanya jadi viral. Ini Pak, beritanya jadi viral. Saya DPO. Tentang undang-undang ITE. Iya. Loh. Nah sementara Kan Anda bisa langsung konfirmasi ke Polres Alor. saya langsung konfirmasi ke Polres Alor, kan masalah nama baik, Mas. Oke, terus? Kan keluarga saya, mertua saya tahu, Pak, kamu DPO apa? Saya pergi. Wanted gitu ya, kriminal. Iya. Saya pergi, saya tanya, Mas, Pak Kasat Intel, saya DPO ya? Kasat Intel kaget loh. Saya nggak tahu. Loh ini tapi DPO saya ini loh. Nah, jadi saya tanya wartawan yang menuliskan, kamu tahu DPO saya dari mana? Ini Pak, Ade tahu dari mana saya DPO? Saya dapat dari Ibu Eni Anggrek. Tanggal berapa, Dek? Dia nunjukin di sini. Ini dia nunjukin tanggalnya kan? Oh, jadi Ade dapat WA dari Ibu Eni Anggrek tanggal 16 Mei 2020. Jadi Eni Anggrek men-DPO-kan saya, Mas. Saya Seru juga ya. Mas Rudi, saya pernah di dalam hidup yang penuh kepahitan masuk di dalam penjara, Mas. Bukan itu yang saya takuti, Mas. Saya takuti, Mas, ada orang-orang yang menggunakan jabatan, harta untuk bisa mengatur institusi negara. Ini berbahaya, Mas. Iya, Ino. Mas, tunggu dulu. Ini Anda kan dilaporkan 18 laporan Iya. itu. Kesalahan Anda apa yang dituduhkan Bu Eni Anggrek? Jadi kesalahannya fitnah, Mas. Pencemaran nama baik, fitnah. Loh, tapi setiap kali polisi penyidik. Anda katanya pernah mengatakan ketua DPRD biadab gitu. Oh iya, saya bilang ketua DPRD paling biadab yang pernah ada di Alor. Oh, lebih keras lagi ternyata. Iya. Kenapa begitu? Ya orang biadab. Saya diperiksa di Polres, saya bilang orang biadab. Kita buka kamus aja, jangan saya ngomong. Orang biadab itu adalah orang tidak beradab. Jadi orang beradab itu adalah salah satu norma-norma umum, ketentuan-ketentuan umum yang sudah disepakati secara umum. Dan kalau di NKRI ada aturan mainnya, ada ketentuannya. Salah satu contoh, saya bilang ketua DPRD ini biadab. Dia penipu, pembohong seluruh masyarakat Kabupaten Alor. Kenapa? Pada saat dia caleg menjadi anggota DPRD, dia berbohong kepada seluruh masyarakat Kabupaten Alor. Apa bohongnya? Di SKCK-nya dia nggak jujur mengatakan bahwa dia sementara tersangka di Polda dan dia pernah menjalani hukuman dengan keputusan pengadilan kelas 1 Akupang. Harus jujur dong. Kami jujur, dicek semua jujur. Tapi kalau tidak jujur dan berbohong kan bukan berarti tidak beradab. Oh ada lagi Pak. Apa lagi? Ini Pak, waktu PPKM level yang pas COVID-nya pertama. Pemerintah dalam hal ini presiden negara memberlakukan PPKM. Dilarang, tidak boleh ada kerumunan, tidak boleh ada pesta-pesta. Pak, sampai ada polisi yang menikah itu diturunkan pangkatnya Pak. Oke, Berita kita dengar. setuju saya. Loh justru Eni Anggrek menggunakan fasilitas negara, mobil dinas Fortuner DH3 dan menggunakan mobil fasilitas negara ini melawan negara. Apa ini nggak biadab, Mas? Melawan negaranya seperti apa? Melanggar aturan PPKM. Ya, artinya dia membuat kerumunan gitu atau Dia gimana? membuat kerumunan waktu Hamid datang, Mas.
Diperiksa di Polda Mas dia. Enggak, kenapa dia mau membuat kerumunan dalam kegiatan apa? Jadi dia sebenarnya mau cari panggung Mas. Karena adik kami ini kebetulan ikut kontestan dangdut, terus mendapat juara, balik ke Alor. Walaupun PPKM kan ini kan bisa mengangkat nama seolah-olah dia kayak gitulah. Yang berikut Mas, saya sudah lapor ke Badan Kehormatan Pak. Badan Kehormatan tolong diproses ya. Saya ini anggrek nih nggak ada habisnya. Dia ini tidak pernah bayar upah juga dilaporkan. Terus yang berikut, saya akan tinggalkan bukti-bukti ini sama Pak Rudi. DPO saya sudah. Yang berikut adalah dia sudah jadi ketua DPRD. Dia sudah jadi ketua DPRD. Dia masih aktif kerja proyek. Peraturannya boleh Pak? Tidak bisa. Tidak diperbolehkan. Ada. Jadi apa yang dia kerjakan proyek ini? Buktinya ini. Dia kerja proyek, dia transfer uang untuk bayar eksa ini percakapannya. Dia bayar ini, bukti ini. Berikut saya rincian tunggakannya. Eksa total invoice 78 juta, batu pecah ini sekian. Total keduanya 81 juta. Sudah terbayar 50 juta. Benar Pak, bukti terbayarnya ada sini. Transfer 30 juta pertama tanggal 6 Januari. Transfer yang kedua 2020 Mas. Udah jadi anggota DPRD, udah jadi ketua DPRD. Nah, kami Ini melanggar ya Pak? Melanggar tata tertib. Mas, Kode etik. kami ini sebagai orang Alor berterima kasih kepada pemerintahan sekarang. PDIP kami sangat terima kasih Mas. Karena pemerintahan ini luar biasa. Tapi janganlah dengan oknum satu orang ini merusak semua tatanan. Baik, setuju. Saya makanya saya terima, saya berikan tempat, kesempatan untuk meluruskan tuduhan-tuduhan 18 LP. Rekor, masuk rekor muri ya. Orang yang dilaporkan. Ya. Yang terakhir ini Pak, ini nggak terlalu panjang. Yang penting kita meluruskan Siap. apa yang disampaikan oleh Ibu Eni Anggrek gitu ya. Untuk hal pribadi itu tanggung jawab Pak Lamboan sendiri. Tapi intinya apa yang disampaikan oleh Pak Martin sudah jelas. Sudah jelas. Bahwa secara prosedural ternyata prosesnya memang sudah diikuti. Sudah sesuai prosedur. Ada yang paling menarik di sini ada momentum yang sangat baik yang tidak pernah dimanfaatkan oleh Ibu Eni Anggrek. Ya. Begitu. Jadi begini Pak. Setelah kami mempelajari tata tertib, kode etik, peraturan DPRD nomor 2 nomor 3, mestinya setelah kami pelajari itu ini Anggrek melakukan pelanggaran berat. Berbicara di luar, mengatasnamakan lembaga, itu harus melalui rapat pimpinan DPRD. Itu wajib itu. Itu nggak ada. Gitu. Tidak ada. Tidak ada. Yang berikut, kalau mau lapor Bupati Alor, kan DPR kan bisa menggunakan hak angket. Ada mekanismenya. Ada mekanismenya. Tidak pernah dipakai. Tidak pernah dipakai itu. Ada hak angket itu dipakai, hak jawab. Nah. Tetapi tanpa melalui mekanisme prosedur-prosedur yang ada ini, seenaknya saja melaporkan Bupati di forum sebesar itu di depan Wakil Ketua KPK RI. Nah itu sangat disayangkan. Mestinya Ketua DPRD itu ada komunikasi-komunikasi kalau mungkin ada. yang lebih tepat mungkin harusnya beliau memberikan klarifikasi, Ya. membela diri lah. Ya. Ya, dan kalau perlu menghadirkan saksi dan ahli. Gitu. Hak Ini interpelasi tidak kan bisa dilakukan. digunakan di situ. Tidak dilakukan ya. Tidak dilakukan. Makanya waktu itu saya tanya ke dua pimpinan. Saya panggil periksa dua pimpinan anggota Dewan, Wakil 1 dan Wakil 2. Apakah pernyataan yang disampaikan ini sudah melalui rapat pimpinan atau tidak? Kami tidak tahu. Ya. Saya tadi sudah klarifikasi juga kepada Pak Sulaiman Singh. Ya. Ternyata memang tidak ada rapat pimpinan. Ya. Dan Wakil Bupati juga, jadi ini seolah-olah diskenariokan, disetting oleh pemerintah dalam hal ini Bupati. Wakil Bupati juga saya panggil. Wakil Bupati juga saya panggil, dimintai keterangan. Benar tidak pernyataan ini disampaikan waktu itu Pak Wakil dengar, saya dengar.
Jadi Pak Wakil Ketua KPK bilang ya itu nanti dilapor, Ibu siapkan bukti dan laporkan saja di KPK. Dan Wakil Gubernur juga menyala pembicaraannya, Wakil Gubernur NTT. Jadi tidak benar kalau kita menggunakan jabatan ini untuk membuat kegaduhan politik di daerah. Dan sangat mengganggu sekali. Yang paling penting saya ingin klarifikasi bahwa skenario atau yang dikatakan beliau skenario pemakzulan dan penzoliman ini tidak ada peran bupati sama sekali. Jangankan bupati, pimpinan DPRD saja tidak tahu, pimpinan fraksi saya saja tidak tahu. Itu udah clear. Ya, kami memang bermitra, sejajar, tetapi tidak bisa saling mencampur urusan yang lain. Sehingga apa yang kami lakukan itu sudah final. Di dalam DPR itu tidak ada lembaga banding. Sehingga upaya hukum yang dilakukan oleh mantan ketua DPRD Eni Anggrek ini di PT UN Kupang itu hal yang formal, legal. Jadi silakan. Final mengikat itu. Final mengikat keputusan BK. Oh begitu ya? Ya, final mengikat. Aturannya begitu? Aturannya begitu. Jadi setelah itu kami laporkan di paripurna, yang bersangkutan tidak menerima dan keputusan Badan Kehormatan, sudah melayangkan gugatan kepada kami Badan Kehormatan, dan kami siap untuk memberikan keterangan di PT UN Kupang kalau dipanggil. Oke, Pak Martin terima kasih. Terima kasih Pak Rudi. Terima kasih. Ya. Pak Lembon, Mas, terima kasih. Ya, sudah memberikan banyak masukan, tapi yang pribadi-pribadi saya pura-pura nggak dengar. Oh ya Mas, saya hanya mungkin terakhir dari saya Mas. Okay. Intinya Mas, sebenarnya usia-usia seperti mantan ketua DPRD, abang-abang ini, what your legacy? Apa yang harus kita tinggalkan? Gitu loh. Nah ini yang kadang-kadang disayangkan Mas. Kami kritis, saya sama Pak Bupati saya kritis Mas. Saya tegur 4 mata Mas. Itu loh, saya tegur 4 mata. Karena apa? Kritik itu adalah salah satu saran positif, menjadi energi positif. Vitamin. Buat pemimpin ya Pak. Iya, jadi Mas, saya minta tolong Mas Rudi. Karena kita cinta institusi ini Mas. Saya mohon itu, karena gini Mas. Seorang jenderal bintang 2 Napoleon Bonaparte yang masalah red notice aja ditangkap Mas. Ini berbahaya Mas. Saya sekali lagi Mas, saya minta tolong Mas Rudi. Mas Rudi tolong bilang sama Pak Kapolri, tolong bilang sama Pak Kapolda, ini tolong diseriusin lah. Jadi karena begini Mas, kadang-kadang laporan kami aktivis itu jarang diproses. Tapi begitu ini Anggrek lapor langsung dipanggil kami. Saya kemarin nggak mau diperiksa Mas. Soalnya laporan saya belum ini kok. Kalau nggak tangkap saya langsung. Equality before the law. Equality before the law. Jadi closing statement saya. Untuk saya terakhir, ini Anggrek jangan berpolemik di luar. Karena sudah melalui jalur hukum PT UN Kupang, silakan berproses di sana. Ya, dan kami siap ladeni untuk tunduk terhadap gugatan ini Anggrek. Hukum ya. Ya, jadi berhenti berpolemik. Kita mau urus masyarakat, mau urus rakyat, harus fokus ke persoalan itu. Terima kasih. Terima kasih Pak Rudi. Terima kasih. Ya. Terima kasih. Ya baik, sahabat Indonesia, demikian ini pelurusan yang diberikan oleh Pak Martin Blegur, kemudian juga Pak Lomboan. Ada informasi-informasi terkait dengan Ibu Eni Anggrek itu menjadi ranah pribadi karena saya hanya menyampaikan. Tapi yang paling penting mungkin saya berpihak pada masyarakat Alor. Jangan sampai kegaduhan-kegaduhan para elit ini mengganggu proses pembangunan di sana. Nah, apalagi ini ketua DPR dan bupati ini bagi saya kan dua-duanya kan unsur penyelenggara pemerintah di daerah. Nah, ada wakil kita, Mas Lembon sebagai aktivis, juga harus mengkritisi banyak hal, termasuk yang dilaporkan tadi. Mungkin saya yakin sudah menjadi atensi dari pimpinan Polri. Mudah-mudahan ini diluruskan beberapa hal yang sangat mengganggu rasa keadilan masyarakat. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Pak Martin dan Pak Lomboan itu bisa menjadi pencerahan buat masyarakat dan masyarakat bisa memilih dan memilah. Dan minimal masyarakat mendapatkan informasi yang berimbang. Dan akhirnya masyarakat akan memutuskan mana yang benar, mana yang tidak. Itu nanti biarlah masyarakat yang memutuskan hal itu. Baik, sahabat Indonesia, ini adalah hak jawab yang saya berikan kepada Pak Martin Blegur dan Pak Lomboan, juga yang beberapa waktu yang lalu kepada Pak Sekda Kabupaten Alor dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Alor. Mudah-mudahan ini menjadi pencerah. Intinya mudah-mudahan masyarakat ini segera selesai, ada
masukan yang terbaik dari Wakil Ketua DPRD Kabupaten Alor, marilah kita cooling down. Dan yang dikatakan oleh Pak Martin, Ibu Eni, jangan terus berpolemik di ruang publik, itu mungkin di kedepanlah komunikasi. Terima kasih sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam kanal Anak Bangsa Podcast selanjutnya. Sampai jumpa.